Nah, 2018 belajar koi, sekarang jadi dealer dengan fasilitas terbesar di Indonesia ya. Ini soalnya kalau lu lihat stock shotnya nih, tadi kasih stock shot ya. Nah, target utamanya Majestic itu seperti apa sih kok maksudnya ke depannya? Apa yang bisa customer itu harapkan dari Majestic dan ekspektasinya seperti apa ke depannya? Nah, untuk servis sendiri di Majestic apa aja sih kok kalau misalnya boleh tahu? Karena banyak orang taunya kan cuma jual belikan. Apakah ada yang lain nggak sih? Nah, itu tuh yang unik sih. Hampir nggak ada di dealer lain itu berani menjaminkan banyak hal ya. Iya. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo semua, welcome back to Jawa Petco. Hari ini kita lagi di daerah Puncak ya? Puncak. Nah, di sebelah ini adalah salah satu orang di koi yang sangat-sangat terkenal. Berapa kali ambil GC ya? Berapa kali ambil GC? Nggak berapa kali doang lah. Nah, ini kita lagi kesampaian di tempatnya. Sekalian lihat ikan kemarin, sekalian ambil ikan, sekalian kita review tempat ya. Oke, nah kenalin dulu kok, namanya kok. Halo, nama saya Cuncun dari Majestic Koi Farm. Nah, Majestic Koi Farm itu didirikannya kapan sih kok sebenarnya? Berdirinya itu di tahun 2000, pada saat itu 2021 akhir sih. 2021, Jadi, COVID? 2000, ya pas COVID, 2021 akhir. Jadi, 2022 ya. Ya 2022 akhir. Oke. Baru aja. Setahun lebih sih, 2 tahun lah paling lama. 2 tahun. Akhir tahun ini 2 tahun. Ya? Jadi gue pas mulai dia kece soalnya. Gue ada lihat beberapa kali Instagram sebelumnya kan. Siap. Nah, dari mulai itu IG-nya sebenarnya yang personal IG sebelum Majestic udah lama kan punya. IG itu baru. Saya malah main Facebook yang agak lama memang. Oh, sebelum main Facebook. Habis itu saya coba main di IG. Baru belajar bikin konten lah di IG. Tapi udah jutaan view ya. Nah, itu gue lihat sebelumnya kan ada yang breeding facility. Nah, sekarang nih ada ke dealer Jepang. Kalau boleh tahu tuh awal mulanya gimana? Awal mulanya sih sebenarnya saya ini hanya penghobi. Awal mula penghobi, ya beli ikan, breeding itu hanya sebagai hobi. Oh, breedingnya sebagai hobi? Sebagai hobi. Jadi ya pada saat masa COVID ya semuanya juga menurun ya. Ya menurun rata-rata. Ya kita punya usaha perhotelan menurun, pabrik menurun, toko menurun, showroom semua menurun lah. Ya. Tapi pada saat itu kita melihat malah koi yang naik. Oh, peluangnya di hobi yang naik pada saat itu. Saya baru coba mulai terjun. Memang saya hobi belanja juga. Hobi belanja, cari yang bagus, simpen. Lalu biasanya tuh yang saya keluarin tuh saya titip ke dealer lain jual. Dulunya seperti itu. Oh. Nah, barulah di situ berpikir ya cobalah bangun dealer. Ya. Jadi bisa sambil melampiaskan hobinya gitu. Lampiaskan hobinya ya. Keterusan ya kok ya? Keterusan. Oke, jadi awal breeding buat iseng. Terus kalau beli ikan, berarti kalau misalnya udah besar atau udah sesuai, dititipkan ke dealer lain. Iya. Terus dijual. Bener. Dari situ baru memulai tuh hobi. Bener. Nah, pertama kali ke Jepang berarti sebelum bikin dealer ini dong berarti ya? Pertama kali ke Jepang ya, itu di tahun 2018. Oh, jadi ke Jepangnya udah dari 2018? 2018. Ikut-ikut temen lah belanja ke Jepang gitu-gitu.
Oh jadi 2018 sebagai penghobi, main di hobi ikan koinya berarti udah sebelum dari 2018 dong berarti ya? Iya, itu pertama kali sih ya. 2018 apa 19 lah antara itu, gue juga udah lupa ya. Nah 2018 belajar koi, sekarang jadi dealer dengan fasilitas terbesar di Indonesia ya. Ini soalnya kalau lu lihat stock shotnya nih, tadi kasih stock shot ya. Ini belum apa-apa ya dibandingin yang di Batam ya. Ya ini sih tempat transit aja sih, jadi keluar masuk ikan semua di sini fasilitasnya. Kalau di Tanjung Pinang itu tempat saya breeding. Jadi biasa indukan tuh dikirim dulu ke Tanjung Pinang, setelah mapan bisa di breeding, baru di situ breeding. Karena di Tanjung Pinang ini saya ada farm pembuatan sumber pakan untuk buaya. Jadi kan kita pakai pakan alami seperti kutu air, mau cacing sutra, namun kita juga bikin makanan sendiri di situ untuk khusus baby fish. Oh bikin makanan sendiri juga? Iya, pasta seperti itu. Oke. Nah kan ini udah 4-5 tahun Majestic, 2 tahun ya berarti Majestic berdiri ya. Nah target utamanya Majestic itu seperti apa sih kok maksudnya ke depannya? Apa yang bisa customer itu harapkan dari Majestic dan ekspektasinya seperti apa ke depannya? Kedepannya sebenarnya tujuan awal kita ini kan breeding untuk mencetak ikan yang lebih bagus sebenarnya. Oke. Jadi semakin bergerak ke sini banyak seperti breeder tuh nyamperin ke saya ya, ada beberapa breeder ajak kerjasama untuk ya ngambil ikannya lah masuk ke Indonesia seperti itu. Tapi terlepas dari itu juga kita masih fokus breedingnya itu untuk mendapatkan ikan terbaik dari kitanya itu, produksi dari Majestic Koi Farm ini. Jadi kalau masuk ikan dari Jepang tetap harus kita masuk, karena kalau saya ya tetap saya berpikir saya mau cetaknya F1. Saya mau mengambil import dengan import, hasilnya itu dibesarkan di Indo. Ya, baru ikannya dijual, tapi ikan yang bagusnya dijual gitu. Jadi berarti tujuan ujungnya adalah mencetak ikan di Indonesia. Iya, tapi line import. Tapi line import. Line F1 import. lah ya, murni F1, ya. murni F1. Oke, jadi tujuan kedepannya berarti kita bisa ekspektasi dari Majestic dapetin barang-barang F1 berkualitas. Iya. Dan harganya? Harganya sangat friendly. Sangat jadi di sini ya kita masuk, ada yang memang ikan yang kita mesti out, ada yang ikan yang mesti kita keep. Jadi sebenarnya dari segi harga juga sangat bervariasi ya. Seperti dealer-dealer yang ambil ke sini bahkan harga import 1 ekor 100.000 juga ada. Ya kalau mau bagus yang 1 ekor mungkin 1 juta atau puluhan juta, ya itu juga ada gitu. Nah ini yang sebenarnya paling unik dari saat gua mulai masuk ke dealer koi ya. Satu-satunya yang selalu paling sering auction itu kan Majestic ya. Oh ya? Nah itu karena gini, buat gue yang pemain awal, kita kalau ngomong sekarang mungkin karena udah lewat, mungkin hampir setahun ya. Yeah. Kita ngikutin koi, mulai beli koinya setengah tahun, mungkin lebih ngerti ikan sedikit ya dari sebelumnya. Yeah. Nah tapi kan untuk orang kayak gue di awal buat lihat ikan Jepang itu kan relatif di luar tuh banyak kan kesannya mahal sekali ya. Nah saat gue lihat auction Majestic itu di awal-awal tuh kan gue rasa harganya tuh cukup friendly banget ya, friendly banget gitu. Nah apakah itu akan terus dijalankan ke depannya? Apa ekspektasinya untuk orang juga bisa dapetin harga yang lebih affordable tuh memang pasti akan ada di Majestic ke depannya atau gimana? Iya, jadi kita juga bangun fasilitas yang di Batam itu. Fasilitas yang di Batam itu fungsinya untuk pembesaran, bukan untuk transit, bukan untuk dealer, bukan. Jadi hanya tempat pembesaran. Jadi di situ saya melihat ya belakangan ini kan kita baru open tuh yang di Batam, tapi bukan grand opening. Jadi fasilitasnya udah kita pakai. Selama 6 bulan keeping itu hasilnya luar biasa bagus. Hasilnya bagus banget ya. Bagus banget karena memang ikannya tuh gak diotak-atik, begitu masuk udah taunya makan. Nggak diserok-serok. Nggak diserok-serok. Sehingga teman-teman yang beli harga ikan 1 juta, 2 juta itu di keeping di sana tuh hasilnya bisa jadi sangat bagus. Bahkan itu menjadi satu hal yang kita namakan investasi sebenarnya. Karena itu investasi yang menurut saya paling safe ya, karena
dijamin oleh Majestic Koi Farm, kematiannya, bahkan cacatnya, bahkan lunturnya itu dijamin. Nah itu tuh yang unik sih. Iya. Hampir nggak ada di dealer lain itu berani menjaminkan banyak hal ya. Iya. Salah satu terjadi warna luntur atau cacat atau kematian itu diganti ikannya, di replace ikan lain atau digantikan voucher untuk dia ngambil ikan lain lagi sesuai dengan selera dia. Fair banget dong. Iya itu fair sekali. Iya. Jadi menurut saya itu sih investasi yang sangat bagus dong. Iya pasti ya. Karena nggak ada ruginya buat customer. Iya bener, nggak ada ruginya. Nah itu yang sebenarnya sangat unik di Majestic itu. Jadi kalau misalnya jujur sih kita ada beberapa yang masih di Azukari di Batam. Di Batam ya. Waktu itu beli ikan beberapa di Azukari di Batam. Dan itu yang gue lihat resikonya hampir nggak ada karena satu udah jelas kalau bocor ganti. Iya. Apalagi waktu itu ya? Kematian ganti. Cacat ganti. Cacat ganti. Iya. Jadi itu kayak luar biasa unik ya. Iya. Karena nggak ada sih di sini gitu. Jadi gue untuk sebagai penghobi pas di awal banget, especially pertama kali pengenal ikan Jepang, tahu Majestic, itu menurut gue beberapa kali gue beli lebih ke arah apa ya? Lebih nggak nakutin ya. Iya. Jadi orang semuanya bisa berkesempatan beli ikan dengan harga yang cukup fair lah saat itu. Bisa nyicil. Dan juara juga sih. Juara. Tapi juara sih kemarin. Gue beli 2 dari lu tuh. 1 kalau nggak salah yang waktu awal ya, kita ngomong awal gue beli 2, dua-duanya ya coret lah. Iya. Coret lah. Belum champ tapi udah coret lah sekarang. Dan itu cukup susah loh, karena saat itu yang gue beli 30 cm sama 25 ya. Iya. Itu kan juga lawannya kan juga waktu itu di Nusa Garut ya? Garut. Habis Nusatik ya? Iya. Ya, habis Nusatik. Jadi langsung juara itu 2 kali dia. Jadi juara satu juara satu lagi juara 1 deh kayaknya. Iya. Dua-duanya juara 1 atau juara 2 gitu, gue lupa. Bukan berat, dan gue belinya cukup murah loh itu. Cukup murah ya? Cukup murah banget, gue nggak expect apa-apa sebenarnya. Iya. Dan ternyata bisa juara juga. Jadi buat kalian yang pengen tahu, gue beli saat itu masih hitungannya 1 digit lah. Iya. Iya, 2 juta apa? Ya, something like that lah. 2,5 juta, dan itu bisa juara, itu nggak gampang ya. Mungkin kalau kita beli ikan size segitu pun yang mau nyari juara kan juga nggak murah gitu. Jadi dari gue punya pengalaman pribadi beli sih, harganya bagus banget dan hasilnya bagus. Nah, oke, ngomongin tentang runner up GC nih. Ini target berarti GC terus deh ya ke depannya. Aduh. Atau gimana ini? Nggak juga lah. Kalau kondisi ikan itu kan tidak selalu bagus ya menurut saya ya. Ya ini kalau ngomongin kompetisi memang kemarin pas gua sendiri handle, kita lihat bagus nih. Pas di arena bisa berubah ya. Bisa ngedrop Iya. Ya seni lah, happy lah, dan pun menang kalah menurut saya itu tidak terlalu masalah. Ya, itu tidak terlalu masalah. Boleh diceritain dikit gak sih kayak ikan itu dapetnya gimana dan what do you expect next for that kind of fish? Kayak bakal lu keep sendiri karena udah champ atau bakal lu jual? Memang dari awal saya beli ikan tersebut, kita sudah bisa melihatlah ke depannya ini ikannya outstanding nanti di size 85 up gitu. Oh, jadi pas beli belum 85 ya sebenarnya? Belum, pas beli itu ukuran 50 cm. Wow. Berarti 50 cm di Jepang saat itu. Iya. Jadi disimpan di Sakaiko. Oh, memang disimpannya di Jepang saat itu? Iya, bener. Jadi setelah disimpan itu 2 tahun apa 3 tahun ya? 2 tahun. Dibawa pulang ke Indonesia, pas waktu itu show pertama itu yang di Jogja kalau nggak salah. Tahun ini berarti ya? Kalau nggak salah saya, iya tahun ini. Tahun ini ya? Awal tahun. Waktu itu masih dapat RGC. Head to head juga tuh sama yang saat ini tuh Kohaku, ya bener. Selalu itu ya? Selalu head to head sama dia gitu. Jadi ya kita bisa lihat juga ada kalanya itu ikan improve, ada kalanya itu ikan menurun ya. Sebenarnya lebih mengutamakan kesehatan ikan tersebut dulu. Kalau ikan itu kurang sehat, dia bakal ngedrop. Mau warnanya, bodinya, segalanya pasti ngedrop. Kalau ikan itu sehat ya, dia pasti improve. Mau segi body, shine, dia punya beni quality, siroji quality pasti improve. Ya. Berarti dari dulu udah ada huntingnya juga ya berarti ya? Iya, memang jadikan celengan gitu. Jadikan celengan. Oke, berarti kayak di Majestic sendiri pun juga kalau misalnya orang beli,
mau di-keep-nya di Jepang pun, Koko tadi kan ke Jepang pasti nih kan harvest season ya di Jepang. Nisai season. Ya, jadi kalau misalnya orang beli sama Koko mau di Azukari Jepang juga boleh, dibawa ke Indo juga. Boleh. Juga boleh. Boleh, itu pilihan lah. Pilihan itu. ya. Pilihan. Berarti Koko juga nge-hunt juga ya buat orang juga di hunt. Iya. Iya. Wah. Saya biasa nyari, sambil nyari lah, ketemu ada customer yang nyari, ya kita sambil nyari. Gitu. Nah itu soalnya Sanke itu menurut gue luar biasa ya. Karena sampai sekarang ya nggak tahu ya, di terakhir gue lihat Koi Show di Nusate kemarin over 80 selalu ketemunya itu 2 ya. Itu 2. Jadi kalau misalnya ngomongin luar biasa ya, jadi kalau dari 55 cm pun kalau memang kita ngelihat bagus, kesempatan dia gedenya bagus juga. Iya. Sangat bisa ya. Iya sih, menurut saya sih sangat penting untuk bisa menilai future-nya ikan tersebut. Setidaknya kita bisa sedikit memprediksi. Ada yang kita lihat bagus itu mainnya itu untuk masa depan, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Nah, ada yang udah finishnya tuh di kecil, di size 60 dia udah finish banget. Nah, ikan tersebut menurut saya untuk main di 80, 85 pasti kurang. Gitu. Karakternya beda. Karakter ikannya pasti beda. Oke, jadi kalau misalnya ngomongin 65 cm, ada yang 65 cm udah harus diturunkan, ada yang masih di 80 cm. Bener, gitu. Karakter ikannya beda-beda lah. Kita harus bisa menilai, melihat. Gitu. Nah, kalau ini kan udah ngomong history, udah. Berarti Majestic sendiri bisa beli ikan dari kecil sampai besar, high range-nya juga besar ya. Dari yang tadi Coach Cuncun bilang 1 jutaan sampai yang puluhan juta juga banyak. Iya. Untuk hunting ke champion pun sudah nggak dikhawatirkan ya, karena sudah sampai ya. Dan sudah GC ya. Karena di depan gua itu GC ya. Jadi GC pun sudah pernah. Jadi untuk kedepannya, untuk siapapun yang mau beli ke sini, itu pasti bisa juga yakin bahwa ikan itu akan bisa juga champion ke depannya, karena udah nggak perlu dipusingin lagi bahwa memang secara pilihan mata udah pasti jelas ya. Nah, untuk servis sendiri di Majestic apa aja sih kok, kalau misalnya boleh tahu, karena banyak orang taunya kan cuma jual beli ikan, apakah ada yang lain nggak sih? Ya, paling ikan yang dibeli itu bisa dititipkan ya di sini. Azukari berarti Azukari. Oke. Ya, tergantung lah, semua kan hubungan pertama yang kita jaga, hubungan sama customer. Kadang ada customer yang nggak punya kolam ya, dia beli selamanya dia akan titip di lu doang. Ada yang seperti itu juga. Ya. Jadi buat kalian yang nggak mau punya kolam, tapi mau tanding pun ada ya? Ada. Jadi boleh dititipkan di Azukari di Majestic. Kalau boleh tahu tuh rate Azukari mau dibuka atau nggak usah? Rate Azukari ya variasi banget ya. Dari size atau dari? Dari size, dari kolam yang dimasukin. Kan yang dihitung kan kuantiti ikan yang dimasukin ke kolam dibagi nanti biayanya. Oh, jadi cara Azukarinya agak beda ya. Kalau orang lain kan per size tuh. Misalnya ada, gue pernah nitip tuh beberapa kali, ada yang per size. Ada juga yang memang ada yang flat rate. Nah, kalau yang di Koko tuh berarti tergantung dari. Iya, kalau saya misalnya program, misalnya nih saya udah perhitungkan nih 40 ekor atau 45 ekor di kolam 30 ton. Ya kita hitungkan biayanya selama 6 bulan itu, termasuk biaya pakan, listrik dan yang lain ya, keeper. Iya bener, baru dibagi. Rata-rata ya ketemu di angka 3 jutaan. 6 bulan? 6 bulan. Size apapun itu? Enggak, tosai, kita bicara tosai ya. Size 25, 30, 35 di 2,5 sampai 3 jutaan itu. Oh, sangat make sense ya? Iya, itu untuk program. Program ya? Program. Tapi kalau gue mau titip sebulan, 2 bulan after auction, gue gak ada tempat. Ya udahlah. Kadang ya sometimes saya juga nggak perhitungkan lah gitu. Tapi sangat paling cincai sih sebenarnya. Kalau untuk ngomongin cincai banget soalnya, beneran cincai banget. Jadi agak lepas kalau dia orangnya. Ada yang mau ditambahkan mengenai Majestic sendiri nggak kok? Dari apa yang kita udah bahas barusan. Jadi mungkin kita akan jalan-jalan sedikit di part 2-nya. Dari sini sih seperti yang kita lihat, teman-teman kan banyak tuh huntingnya ke Jepang, ngambilnya dikit gitu. Biayanya sangat besar. Sebenarnya Majestic sangat open doors ya buat para resellers. Jadi teman-teman yang mau gabung ke sini, mau dapatkan ikan bagus juga bisa banget, dan harganya juga sangat make sense sih menurut saya. Iya, harganya sangat make sense. Karena teman-teman kalau misalnya belinya dikit, biayanya ke Jepang kan sebenarnya lumayan mahal itu. Ya nantinya di Oktober akan banyak masuk sih stok-stok baru kita di sini. Nah teman-teman resellers,
Bisa datang, pilih sendiri juga bisa, lihat sendiri juga bisa. Oh, pooling sendiri bisa. Ya, harganya sangat make sense, teman-teman. Nggak perlu sih, sama aja. Barangnya kita datangkan di sini. Jadi tinggal pilih di sini. Oh baik, berarti kedepannya untuk B2B-nya sendiri dari Majestic, untuk teman dealer ya, khususnya dealer, Iya, toko. iya. Nah, karena ya memang sih, jujur ngomong, barangnya Majestic kan walaupun import juga sangat-sangat terjangkau ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang punya toko, kedepannya gue suggest coba kontak, boleh gue taruh nomor lu? Boleh, boleh banget. Boleh banget. Please. Ya? Please. Bukan-bukan banget. Ya, jadi nanti untuk nomor Coach Chun ada di sini. Sekali lagi, gue kasih stock shotnya. Jadi ini ada beberapa, ini cukup luas. Dan bayangkan ini tidak kalah luas. Yang Batam tuh mungkin berkali-kali lipat lebih besar lagi. Jadi buat dealer yang mau mencari ikan, mau nitip ikannya digedein dulu sama Coach Chun, mungkin mau nanti diambilnya juga kapan, mungkin boleh juga ya kayak gitu ya. Nah, jadi gue suggest kalian untuk datang karena kalian bisa juga jual lagi dengan harga yang cukup oke. Iya. Ikan yang dipilih juga oke, bersertifikat resmi ya Ko, Iya. ya? Bersertifikat resmi. Jadi kalau kalian mau cari ikan dari Jepang, gua ada lihat ikan dari China ya sekarang ya baru. Kedepan ada ikan dari mana lagi kok? Masih China Jepang atau China, enggak? Jepang itu aja sih, ya. Asia sendiri lah ya. Iya. Oke, jadi dari China, Jepang maupun breedingan sendiri dari Coach Chun, nanti bisa kalian cari. Karena gue rekomen kemarin gue ada ambil itu ogon ya. Nah itu cukup besarnya dari Cepat pas ya, actually, cepat dari ya. pas Jadi di kolam ya kan saya termasuk pemula di sini ya. Jadi mungkin kalau temen yang lebih pro kan lebih cepat lagi ya mungkin. Tiga sih dari 20 cm sampai ke 36 cm lebih, kemarin gue cek 36 38 itu nggak sampai 2 bulan ya. Oh ya, cepat loh, cepat juga, banget ya, itu, ya, cepat banget. ya. Jadi hasilnya juga cukup cepat. Gue rekomen untuk bisa beli sama Majestic sini. Nah nanti kita tunggu di part 2 karena kita mau muter-muter liatin ikan dan fasilitas yang lain. Mudah-mudahan kalian happy liatnya. Nah ini sekali lagi gue kasih nomor teleponnya Coach Chun di sini. Alamatnya ya, alamat di mana kok? Ya, apa namanya, jalan apa namanya? Lupa. Nanti apa ada Google Map-nya? Ya, ada Majestic Google Koi Farm ya namanya Ya, ya. Majestic Koi Farm. Ya, Di jadi Google Map, Majestic Koi Farm Megamendung. Oh, Majestic Koi Farm Megamendung. Ah, keluar tuh. Jadi nanti di Google Map aja di Majestic Koi Farm Megamendung. Nah ini kurang lebih kalian lihat karantina sendiri, ini fat. Ini belum sama yang di bawah, petnya Ya, banyak banget. 40-an. Ya, dan dia sudah ready kirim itu ratusan box kok per bulan. Jadi Iya. aman aja. Jadi mau 10 box itu lebih dari gampang. Dan kalau lihat IG sebelumnya, bisa ikan sakit yang diobatin Coach Chun juga banyak. Jadi ya itu bisa dicek sendiri storyline-nya. Mudah-mudahan kalian bisa datang sini mampir-mampir dan cek dia punya stok ke depannya. Karena pasti di Oktober akan banyak ikan baru yang Iya. masuk ya. Banyak sekali. Oke, nah itu aja dari gua. Sementara ini nanti kita lanjut lagi ke part 2. Thank you so much for watching our video. Gua Niko. Chun Chun, thank you. Bye. Bye-bye.